Nanti kalau seandainya sudah akan di chat dia, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita awali ujian kompre bersama Ibu Fauziah itu, Bu ya. Iya, Pak. Oke, bersama Ibu Fauziah. Ibu Fauziah ngajar di mana, Ibu? Di MTSN 8 Aceh Utara, Pak. Di Aceh Utara. Ya, Oke, baik. Sudah berapa lama Ibu ngajar di sana? kurang lebih 19 tahun, Pak. Oh, sudah lama nih, Bu ya. Nah, Iya, untuk sholat fardu ini kelas berapa Ibu ngajar ini? kelas 7, Pak. Oh, di kelas 7. Oke, baik. Ini tentang sholat fardu itu, Bu ya. Iya, Pak. Oke. Sekarang apa itu yang sholat itu apa itu, Bu? Kenapa, Pak? Apa itu sholat gitu? Sholat itu artinya doa, Pak. Doa itu menurut apa? Itu menurut Menurut istilah bahasa ya, Pak. ya, itu menurut bahasa sebentar ini. Ya. Kalau menurut istilahnya apa ya, Bu? Kalau menurut istilah, perbuatan, eh, suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke. Apakah perbuatan saja, Ibu? Suatu perbuatan yang apa namanya dengan ketentuan-ketentuan tertentu, Pak. Ya, enggak maksudnya apakah perbuatan saja? Tidak, tapi Apa? juga di apa dengan perkataan juga, Pak. Oh, oke. Nah, itu dia kata kuncinya, Bu ya. Jadi sholat itu eh, dia tidak hanya perbuatan, tapi dia ada juga apa? Akwal kalau dalam bahasa apanya? Ya, Perkataan gitu ya, Bu ya. perkataannya, Pak. Jadi dalam bahasa apanya? Akwalun wa af'alun gitu ya. Ya, Akwalun wa af'alun kalau dalam bahasa apanya? Perkataan dan perbuatan. Itu ya. ya, ya, Aqwalun Pak. wa af'alun muftatahatun bitakbir yang dimulai dengan takbir gitu ya. Wa Ya, mukhtatamatun bitaslim dan diakhiri dengan salam. salam. Oke. Itu dia yang sholat itu, Bu ya. Jadi Ya, ada Pak. pengertiannya secara bahasa. Kalau doa tadi ya itu secara bahasa ya. Kemudian juga ada secara istilah sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Nah, kemudian rukun sholat itu apa itu, Bu? Apa saja rukun sholat, Bu? Rukun sholat itu eh, ada 13, Pak. Ya, apa itu, Bu? Yang pertama itu niat, kemudian yang kedua berdiri, Ya, dan selanjutnya takbiratul ihram, kemudian ya. membaca surat Al-Fatihah, lalu ruku, iktidal, sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian duduk tasyahud, membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi, kemudian yang terakhir salam, dan tertib, Pak. Ada orang yang terlambat sholat berjamaah, dia tidak membaca Al-Fatihah, dia dapati imam sudah mulai ruku gitu ya. Ya. Bagaimana terhadap apa jamaah yang seperti ini? Ini orang ini disebut masbuk, Pak. Ya, apakah sholatnya bisa apa? Sudah selesai satu rakaat atau belum itu, Bu? Bisa, Pak. Itu Eh, bi- dilanjutkan saja dan itu sudah dianggap sudah melaksanakan satu rakaat. Oke, kalau dia dapati pas imam apa, Bu? Pas imam sedang ruku, Pak, sedang Eh, ruku. sedang ruku, sedang sujud masih bisa, Bu? Tidak? Kalau sedang sujud itu udah nggak bisa, Pak. Oh, oke, enggak bisa, enggak bisa. Dia yang bisanya kapan, Bu? Paling paling Dari apa? mulai Paling dari mulai baca Al-Fatihah mungkin sampai ruku, Pak. oh sampai ruku. Sampai ruku. Kalau apa ruku masih bisa gitu ya, masih dapat Masih satu bisa, rakaat. Pak. Iya. Oke, itu terkait dengan rukun tadi. Kalau ada Iya. yang tertinggal rukunnya bagaimana itu? Itu tidak Aturannya dia, bisa, Pak. aturannya Nggak. dia sudah dua rakaat kan? Mau Ya. duduk apa? Langsung aja berdiri. Allahu Akbar. Nah, sudah mau diri, oh, baru dia ingat. Oh ini baru sudah dua rakaat ini. Turun lagi dia atau gimana itu, Bu? Oh, Ada yang lupa seperti itu? itu mungkin harus melakukan sujud sahwi ya, Pak. Nah, oke. Kadang ada juga orang yang lupa kan? Dari Ya, apa itu? Ada iya, orang Pak. yang lupa umpamanya kan gitu kira-kira seperti itu. Hmm. Ini terkait dengan apa tadi, rukun tadi. Kemudian syaratnya apa, Bu? Ya, Pertama itu orang yang beragama Islam tentunya, Pak. ya, Kemudian suci dari kalau wanita itu suci dari eh,
haid dan nifas. Ya, Kemudian balik ya, ya. sudah balik, kemudian tidak eh, tidak gila gitu Pak, artinya berakal sehat ya. Kemudian menutup aurat juga Pak, Oke. tempat, Ya, kemudian suci pakaian, harus ya. menutup aurat, menghadap kiblat gitu ya Pak. Oke, ya. Masih ada yang apa ya? Kalau masuk waktu gimana itu, Bu? Maksudnya Pak? Kalau masuk waktu sholat, Iya, maksudnya iya masuknya itu waktu juga itu harus, itu juga termasuk salah satu syarat sah rukun, sholat Pak. rukun Maaf atau lupa. syarat ya? Rukun atau syarat itu, Bu? Kalau apa? Syarat kayaknya ya Pak. Syarat ya. Kalau tadi rukun yang tadi yang 13 Pak, ini syarat sah sholat itu harus masuk waktunya juga gitu, harus masuk It- waktu. masuk waktu itu masuk apa itu, Bu? Masuk Eh, Masuk waktu yang telah ditentukan untuk sholat Pak. ya, masuk ke rukun, masuk ke syarat tadi. Itu syarat Pak. Masuk ke syarat. Jadi ada juga waktu tadi, Bu ya. Nah, Ya. karena ini ya Ibu di Aceh mungkin belum masuk waktu maghrib, mungkin belum Ibu ya. Belum Pak, ini baru asar, baru Nah, aja selesai azan Pak. oke ya. Kalau kita sekaligus sholat maghrib di sini sekarang gimana? Kalau tempat Ibu sah sholat maghribnya? Langsung salat maghrib Pak? Ya. Enggak Pak, belum Pak, Eh, waktu-waktunya. kenapa tidak sah? Karena belum masuk waktu Pak. Nah, ya karena belum masuk waktunya gitu ya. Iya Pak. Jadi ada harus yang dipenuhi sebelum itu gitu kan. Ya. Banyak hal yang dipenuhi. Nah, kemudian di apa Ibu? Apa? Yang membatalkannya apa Ibu? Yang membatalkan itu berbicara dengan sengaja, kemudian terkena najis, kemudian karena eh, berhadas kecil ataupun berhadas besar, kemudian terbukanya aurat, murtad, kan Ada bergeser dari arah kiblat, kemudian gila orangnya tuh yang melaksanakan sholat. kalau yang tertawa gimana, Bu? Itu tadi yang membatalkan sholat ya Pak? Ya, Iya, kalau ada tertawa yang ataupun tertawa dengan sengaja ataupun berbicara dengan sengaja Pak, itu ya. bisa membatalkan sholat juga. Oke, kalau bergerak gimana, Bu? Kalau bergerak itu gimana? Eh, Bergerak lebih dari 3 kali juga bisa membatalkan sholat, Pak. Lebih dari 3 kali. Iya, Oh, kalau lebih dari 3 kali bisa membatalkan sholat itu, Bu ya. iya, Pak. Oke, kalau sepertinya umpama ada yang gatal gitu ya. Nah, Iya, ini tapi betul-betul itu gatal. Itu gatal nggak boleh sekali bergeraknya, Pak. Kalau misalnya gatal ya garuk dulu sekali gitu. ya. Nanti kalau misalnya masih gatal digaruk lagi sekali lagi gitu. Jangan berurutan gitu, jangan sekalian gitu. Oke, jangan sekalian ya. Ya, Nah, Pak. sekarang ini, nah yang fardu ini apa maksudnya ini, Bu? Soal fardu ini, yang fardu ini apa maksudnya ini, Bu? Sholat yang fardu itu maksudnya sholat yang harus dilakukan oleh umat muslim, Pak. Ya, nah yang mana saja bahasan Ibu? Kadang yang apa? eh, Sholat ini yang fardu itu maksudnya yang eh, khusus subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu yang Ibu bahas. Iya, Pak. Ya, oke Kak. Maksudnya ini kan sholat fardu ini kan di antara materi yang Ibu sampaikan ke siswa tadi gitu ya. Iya, Pak. Oke, ke siswa. Di samping tadi kalau secara umum itu ada syaratnya, ada rukunnya, kan itu ya. Iya, Pak. Ada yang membatalkan. Ini terkait dengan sholat fardu tadi. Hmm. Sekarang untuk ke siswa, karena Ibu sebut tadi, sebenarnya kan inginnya nyebut kan ada subuh tadi gitu ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, ya, isya. Nah, kalau terkait dengan waktunya, ada juga Ibu sampaikan kepada siswa. Ya? Ada, Pak. Maksudnya Ad- waktu-waktu yang ditentukan untuk eh, masuknya waktu sholat ya, Pak. Iya, iya. Umpama apa sholat zuhur itu kapan gitu ya? Kalau dalam bahasa Iya. apanya kan Kalau tergelincir sholat, matahari, maksudnya ya dia itu. sudah tergelincir gitu ya. Iya, Pak. Kemudian kalau waktu asar kapan gitu ya? Eh, Waktu asar, kalau nggak salah, mulai bayang-bayang sepanjang eh, sampai terbenam matahari gitu, Pak. Kalau misalnya waktu maghrib itu waktunya sampai terbenam matahari, eh, sampai hilang syafaq merah gitu, Pak. Iya, iya. Jadi kan ada waktu-waktunya gitu Bu ya. Ya, Pak. Kalau waktu Isya sampai kapan Bu? Waktu Isya itu eh,
mulai hilangnya itu saat shafaq merah itu sampai terbitnya fajar sidik. Oke, berarti agak panjang waktunya Bu ya. Ya, kalau agak panjang kalau Isya itu sampai menjelang subuh gitu sampai sampai terbit fajar sidik, Pak. Oke, ini kan maksudnya yang seperti yang disebut sebentar ini kan itu kan pemahaman umum yang harus juga diketahui. Kadang mungkin nanti pas di apa para siswa ndak bawa jam, ndak bawa apa gitu ya. Iya, Ini lihat ini matahari sudah di mana, kan kira seperti itu gitu ya. iya, Pak. Nah, ini sudah condong, ini sudah apa? Paling tidak secara umumnya juga atau gambaran umum dia sudah mulai terbayang. Iya, Nah, sama juga ketika mencari apa kiblat di mana ini kita umpama baru di sana kan, kita baru kita baru apa gitu ya. Nah, atau kita baru di tempat itu, kita mau sholat, ya kira-kira saja ini arahnya kemana kita nggak tahu apanya kan. iya, Kalau Pak. bisa bertanya oke, tapi kalau sedang kadang kita di tempat lain yang kita juga nggak bisa bertanya ke yang lain. Nah, untung juga dibantu oleh yang lain. Kadang ada dibuat tanda panah itu tanda panah itu ini kiblat. Nah, oleh orang yang apa kan kadang dibuat saja itu kan. Iya, Kadang Pak. kan tidak semua seperti itu. Kadang ada juga masa-masanya. Paling tidak kita juga harus bisa memahami waktunya tadi gitu ya. Iya. Oke, ini terkait dengan sholat fardu yang telah Ibu sampaikan tadi. Pertanyaan ini tidak difokuskan ke syariah yang cukup mendalam, tapi mungkin gambaran itu saja. Terkait dengan waktu tadi, umpama ini hanya penyampaian saja. Iya, Pak. Penyampaian tadi, kalau begitu sholat isya Ibu itu kan cukup panjang waktunya. Berapa jam itu? Berapa? Mungkin dari jam 8, setengah 8 sampai jam 4 ya. Sampai 8 sampai jam 4. Berarti ada berapa jam itu, Bu? Sekitar 8 ya. Nah, ada 8 jam, Bu ya. Ya, sekitaran Nah, itulah, Pak. ada apa jamnya 8 jam. Sementara sholat sholat isya itu berapa menit dikerjakan? Eh, Sekitar 10 sampai 15 menit lah, Pak, tergantung orang yang mengerjakan sih kalau Ya, begitu. atau yang standarnya lah kira-kira. Standar ya sekitar Standarnya, 10 menitan gitu, Pak ya. oke 10 menit. Nah, tadi sholat isyanya 10 menit. Sementara waktu yang disediakan untuk bisa sholat isya itu ada 8 jam tadi gitu ya. Ya, Pak. Nah, ya mungkin ini nih mungkin hanya penyampaian umum saja. Kira-kira yang 10 menit itu di mana waktu yang pas untuk mengerjakannya? Apakah di awal Eh, waktu, di Kalau tengah saya waktu, pribadi sih, atau di Pak, akhir ya? kalau saya pribadi secara umum ya sebenarnya sih kita dianjurkan untuk tidak menunda-nunda sholat, Pak ya. Jadi Ya, harus begitu masuk waktu sholat ya langsung kita kerjakan. oke. Baik sih, Mang. Sebenarnya memang harus di apa? Harus ditunda gitu ya. Maksudnya kita harus segera tidak ditunda-tunda kan itu ya. Iya, Pak. Nah, oke. Ini pertanyaan penutup saja untuk Ibu. Iya, Nah, Pak. kalau ada orang yang lupa sholat fardu ini, bagaimana caranya, Bu? Apakah umpama begini, saya tadi sudah sholat zuhur atau belum? Saya sudah sholat Oh, maghrib tadi atau belum? Ada Ibu pernah lupa seperti itu? kalau misalnya lupa ya, Ya. insya Allah, kayaknya saya belum pernah lupa sih, Pak. Cuman Kalau mungkin kalau misalnya ada yang lupa, itu bisa dikosar, Pak. Kalau memang benar-benar lupa, dikaza. Kalau memang beneran lupa, Pak, bukan dibuat-buat, Pak. ya, nah, Pengalaman saya juga, Pak, pernah sekali ini, karena mungkin udah dalam masa PPG ini juga sih, Pak. ya, Itu saya terbangun subuhnya itu sudah hampir jam 7, Pak. ya, Sudah hampir jam 7 karena malamnya itu pas waktu ujian apa sih per teaching itu saya nggak bisa ya, tidur malamnya. Nah, ya. terus itu saya terbangun sampai hampir jam 7. Begitu saya lihat jam itu saya langsung ambil wudhu untuk sholat gitu. Karena memang saya tahu ini udah bukan waktunya subuh. Berhubung karena saya terlambat bangun ya akhirnya saya langsung subuh. Oke. Langsung Ya, sholat subuh. ini betul-betul terbangun Ibu ya, bukan sudah bangun ditidur-tidurkan ke Iya lagi Pak, gitu ya. karena memang malamnya itu saya nggak bisa tidur sampai jam 4 sampai jam 3 subuh itu sampai jam 3 menjelang subuh tuh benar-benar nggak bisa tidur. Eh, Ya, Pas jam 3-nya ketiduran gitu. Jadi akhirnya subuhnya terlambat, Pak. oke, ya. Maksudnya pertanyaan yang sebentar ini
itu terkait dengan apa namanya itu keringanan-keringanan yang diberikan ketika dalam Ya, sholat. Umpama ya, ketika termasuk tadi kita lupa, lupanya itu kan kita bisa ragu, ragunya tadi saya sudah sholat zuhur atau belum? Kadang kita kan ragu. iya Pak. Ya, yang namanya apa manusia itu sudah pakaian Ayo lupa. pakaian apa ragu itu kan. Ya, Kadang rakaat sholat, kadang kita juga ragu. Ini sudah berapa rakaat tadi? Apakah sudah saya apa atau belum? Kadang yang lain pun juga kadang kita juga ragu. Nah, ada yang ya, lupa. Kemudian ada juga yang tertidur tadi. Ada iya, yang tertidur. Nah, kalau tertidur bagaimana gitu ya? Nah, iya. tapi kalau yang lupa tadi, ini mungkin pertanyaannya nanti Ibu baca lagi tentang menjamak tadi gitu ya. Oh iya, Nah, tentang menjamak tadi karena ada jawaban Ibu tentang menjamak dan mengkosor. Kalau jamak iya. dan kosor itu dia sebenarnya terkait dengan apa? Sholat atau keringanan yang diberikan ketika dalam perjalanan. Tadi saya Perjalanan, salah jawab ya Pak. Saya ya, menjawabnya kosor ya Pak. ya. Kalau Padahal kosor, maksudnya di qadha Pak, di oh maksud ya, ya, qadha oke, oke. Allah. Karena ya, karena kosor kalau kalau kodo lain lagi. Kalau kodo apa Ibu ya? Iya, qadha Oke, maksudnya. oke, oke baik. Jadi itu mungkin beberapa hal. Eh, ini penutup betul, Ibu ada kertas, Ada Pak. dan pena sudah di apa? Jangan yang Oke. susah-susah Pak. Eh, Itu Ibu tulis ayatnya. ayat eh, surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ya, Tulisannya jelek Pak. nah, enggak apa coba dulu Bu. Hmm. Ya Allah jelek banget. Ya, enggak apa Ibu. Ya Pak. Ya, agak terbalik. Coba Ibu di apa dulu? Oke, sebentar. Agak ke atas kan Bu, agak ke atas kan dari layar Bu. Udah Pak. Oke, ya. Nanti Ibu lihat lagi ya. Ya Lihat lagi tulisan surat, anak TK ya. ya Pak. Lihat lagi tulisan surat lagi kelasnya. Itu ada yang tinggal itu. Lam yalid. Nanti Ibu lihat lagi surat lagi kelas. Ada enggak huruf yang tinggal? Lam yalid. Eh, Oh iya ya. Ini ya. Ada huruf yang tinggal tidak? Nanti Ibu cek lagi ya. Oh iya Pak. Iya. Nah, Oke, iya Pak. oke. Nah, jadi nanti terkait dengan sholat, sebenarnya banyak ayat tentang sholat gitu ya. Iya Tapi Pak. singkat saja tadi diminta ke Ibu untuk menuliskannya. Tapi paling tidak ketika menyampaikan tentang sholat ini, tentu kalau dalam bahasa apanya dalilnya gitu ya. Dalil tentang sholat ini, bagaimana bentuk sholat gitu ya. Tentu itu juga perlu kita hafal sebenarnya. Iya Pak. Bagaimana sholat itu, umpama sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar gitu ya. Atau Iya. ayat-ayat yang lain ketika kita baca, mudah-mudahan para siswa bisa mendengar dan memahami juga, dan dia sempat juga mendengar ayat itu gitu ya. Iya Pak. Umpama sholat itu bagaimana gitu kan. Kalau orang yang tidak sholat bagaimana hukumannya atau bagaimana kata ayat gitu ya. Iya Pak. Kalau melalaikan sholat bagaimana gitu ya. Apakah termasuk fawailul lil musallin atau bagaimana? Kan itu apa maksudnya tentang sholat ini banyak ayat. Tapi tadi sengaja yang singkat saja diminta ke Ibu untuk menuliskannya. Nanti salah Pak. Terakhir ada yang perlu Ibu sampaikan untuk apa ini menambahkan jawaban Ibu? Eh, Sepertinya nggak ada Pak. Saya cuma mau ngucapin terima kasih aja. Eh, Apa namanya? Saya udah banyak apa namanya? Kurang maksimal tadi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak. Eh, Panik sebenarnya Pak, gugup terus terang gitu. Tambah lagi
karena jaringan kurang bersahabat, jadinya saya jam segini tuh masih berada di sekolah. Karena Oh, kalau nanti pulang ke rumah takutnya nggak bisa gabung di Zoom, Pak. oh, oke, ya, ya, Hmm. ya, Tadi dari jam berapa ya? Dari jam 10-an itu karena saya listnya nomor 7, ya, saya nunggunya dari jam 10, tapi ternyata jam segini baru bisa tampil. ya, Alhamdulillah, ya, ya, ya. akhirnya Oke, tampil, Pak. baik Ibu. Mungkin itu dulu Bu ya. Iya, Pak. Terima Terima kasih kasih banyak, banyak. Pak. Semoga Ibu sukses juga di tahapan berikutnya. Amin. Tetap Amin. semangat, Bapak tetap juga. mempelajari. Yang penting kan proses ini tetap jalan gitu ya. Iya, Eh, Pak. kita belajar kembali, mengulang kembali, dan mudah-mudahan apa yang dipelajari dan diulang itu bisa disampaikan kembali ke para siswa gitu ya. Mungkin Iya, itu Pak. saja dulu untuk Ibu Fauzia. Eh, kita akhiri dengan sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.